Season 2, Bab 40-326. Selama beberapa saat Bian larut dalam pikirannya sendiri. Mencoba menemukan titik terang yang akan melegakan semua orang. Ia hanya manusia biasa, yang juga memiliki perasaan. Terlepas dari bekal agama yang ditanamkan Umi dan Abah. Bekal agama yang membuatnya memahami bagaimana menjaga marwah sebagai seorang istri. Namun, tak dapat ia sangkal. Ada luka menganga dalam hatinya setiap kali teringat pernikahannya dengan Erlan. Di malam pertama pernikahan, ia diminta tidur di sofa. Mendengar suaminya berbicara dengan mesra melalui telepon. Mendengar suaminya berjanji akan menceraikan dirinya demi wanita lain. Erlan bahkan pernah pulang di larut malam dengan aroma parfum seorang wanita menempel di pakaiannya. "Jangan pernah buka cadarmu di hadapanku. Aku tidak tertarik melihat wajahmu. Kamu adalah wanita paling munafik yang pernah kutemui. Asal tahu saja, aku bersedia menikah dengan kamu karena terdesak Obe dan Abi. Seandainya tidak, aku tidak sudi berada satu kamar dengan wanita seperti kamu. Sekarang bangun dan tidur di sofa. Aku muak berdekatan dengan kamu," ucap Erlan di malam pertama pernikahan mereka. Dalam sekejap gadis itu terisak-isak. Sikap Erlan, kalimat menyakitkan yang pernah ia lontarkan membuat hatinya serasa diisayat-sayat. Air mata yang selama ini ia sembunyikan sendiri akhirnya meluap. Tak tertahankan dan membuat dadanya sesak. "Abah, apakah berdosa bagi seorang istri kalau berniat berpisah dari suaminya?" Ia berucap tersendat-sendat, bercampur tangis. "Berdosa? Kecuali kalau suaminya zalim," jawab Abah. Seorang suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, tidak menafkahi istrinya baik secara lahir dan batin, menyakiti badan dan hati istrinya, tidak memberikan perlindungan dan kasih sayang, maka dia sudah termasuk golongan suami zalim, dan boleh-boleh saja kalau istrinya menginginkan perpisahan. Air mata Bian semakin berurai. Alfian memeluknya, mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Sementara Darren mengusap ujung matanya, menyesali sikap putranya. Ia melirik ke arah pintu dan mendapati Erlan berdiri mematung, menunduk. "Erlan," gumam Darren, membuat Alfian dan Abah ikut menoleh. Lelaki itu masih mematung di tempat, hingga kedatangan Aileen menghentikan pembicaraan mereka sejenak. Erlan dipersilahkan untuk duduk, sementara Wulan berbicara dengan Aileen di ruangan lain. Erlan membeku menatap istrinya yang masih terisak-isak. Ingin rasanya ia berlutut di hadapan wanita itu, dan memohon maaf atas segala kesalahan dan rasa sakit yang ia beri selama ini. Namun, untuk sekadar memohon pun rasanya tidak pantas. Ia terlalu kotor untuk wanita sebaik Bian. "Nak Erlan, Abah melepas putri Abah untuk dijadikan pendamping hidup kamu dengan harapan bahwa dia akan disayangi, dilindungi, dan dijaga. Apakah kekurangan Amira sehingga dianggap tidak layak sebagai istri? Kekurangan apa yang membuatnya tidak mendapatkan haknya sebagai istri?" Pertanyaan Abah berhasil menjatuhkan air mata Erlan. "Bukan dia yang tidak layak, Abah. Sayalah yang tidak layak untuk wanita sebaik dia. Saya dibutakan amarah sampai tidak bisa melihat kebaikan dalam diri istri saya dan malah terus memberinya rasa sakit." Erlan menunduk, berkata dengan lirih, penuh rasa bersalah. Apakah benar bahwa anak Erlan pernah berniat menceraikan Bian di hadapan wanita lain? Meskipun nada Abah terasa lembut di telinga, namun sangat menusuk ke hati. Erlan terdiam sejenak, kemudian mengangguk. "Saya minta maaf, Abah. Kesalahan dan dosa saya terlalu besar. Bahkan rasanya tidak pantas lagi memohon maaf. Saya sudah menyakiti dia. Saya serahkan semua keputusan kepada Bian. Saya akan terima apapun keputusannya," lanjut lelaki itu. Mendengar ucapan suaminya, Bian terpejam. Jemarinya bergetar dan berkeringat. "Bian, maafkan Abi. Semua ini salah Abi. Dengan harapan bisa menuntun Erlan, Abi memilih kamu. Sekarang, semua keputusan ada di tangan kamu. Kalau mau melanjutkan dengan Erlan, kita bisa menggelar pernikahan ulang dengan menggunakan nasab yang sebenarnya.
Tapi, seperti kata abah kamu tadi, sebagai istri terzalimi, kamu berhak mengambil keputusan lain. Ucap Darren. Sebisa mungkin Bian menahan air mata agar tidak mengalir semakin deras. Ia tak berani menatap suaminya. Terlalu menyakitkan. Bagaimana, nak? Tanya Alfian, merangkul bahu putrinya. Kamu berhak memutuskan semuanya. Kembali larut dalam kebisuan, Bian merenung. Ia seorang istri, namun ia juga seorang anak yang harus mempertimbangkan perasaan papa. Apalagi selama ini Elan memang berniat menceraikan dirinya. Bahkan, sampai terakhir mereka bersama di rumah sakit, Elan belum menunjukkan keinginan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Bian ikut papa saja. Mana yang menurut papa terbaik untuk Bian? Jawabnya kemudian. Mendengar jawaban itu, Elan merasakan hatinya bak diremas tanpa ampun. Sementara Alfian mengulas senyum, menyandarkan putrinya di bahunya. Ia lalu melirik Darren. Sebelumnya aku minta maaf kalau keputusanku terlalu egois. Jauh sebelum semua ini, kamu tahu aku sudah menganggap Elan seperti anakku sendiri. Dia juga tumbuh bersama kami, sama seperti Boy dan Raffi. Aku juga menginginkan yang terbaik untuknya. Darren mengangguk. Ya, Al, aku paham. Tapi, sebagai seorang papa, aku tidak bisa terima anakku diperlakukan seperti ini. Maaf, tapi aku tetap ingin mengajukan pembatalan pernikahan. Tak ada sanggahan atau penolakan dari Elan mendengar keputusan mertuanya. Ia pasrah. Lagi pula Bian masih terlalu muda. Masa depannya masih panjang. Aku ingin dia menikmati masa kebersamaan kami yang terlewati. Dia bisa menyelesaikan pendidikannya, belajar banyak hal dan mendewasakan diri. Ustadz Syah mengangguk. Kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk di masa depan. Selalu ada hikmah yang tersimpan dalam setiap kejadian. Benar Pak Ustadz. Rujuk itu memang mudah. Tapi yang sulit adalah bertahan. Bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Kalau tidak merasakan akibat, maka akan mudah mengulangi. Kita semua butuh waktu. Lagi pula, kalau memang masih berjodoh, mereka pasti akan bertemu lagi, tapi dalam versi terbaik. Erlan menghembuskan napas panjang dengan pandangan tertuju pada deburan ombak yang saling berkejaran. Sudah beberapa jam ia menghabiskan waktunya di sana, merenung seorang diri. Hingga kedatangan Boy dan Raffi mengalihkan perhatiannya. Ia melirik sejenak, kemudian kembali menatap lurus ke depan. Sabar, kalau jodoh pasti bertemu lagi. Ucap Raffi. Tak ada jawaban, Erlan masih diam, membuat Boy menepuk bahunya. Erlan menatapnya sejenak. Sahabatnya yang kemarin terasa sangat kejam itu sudah berubah kembali seperti Boy yang dulu. Pernah dengar kisah Edem alaihi salam dan Siti Hawa? Erlan hanya menyahut dengan anggukan kepala. Mereka pernah melakukan kelalaian dengan terasut oleh iblis, yang membuat mereka diturunkan dari surga ke dunia. Mereka terpisah oleh ruang dan jarak yang sangat jauh. Sebenarnya Allah tidak sedang menghukum mereka, tapi itu adalah cara Allah untuk mensucikan kembali jiwa mereka yang ternoda. Dalam perpisahan yang memakan waktu lama itulah Edem dan Hawa belajar untuk meningkatkan derajat jiwa, memohon ampun dari Allah. Dan ketika mereka sudah berada dalam titik terbaik, Allah mempertemukan mereka kembali di Bukit Jabal Rahmah. Kamu bisa mengambil hikmah dari kisah ini.